Saya mau tanya-tanya ini. Baik, silakan. Yang pertama ya Pak, Iya. nama lengkapnya Pak Cak? Damianus Cokro-Mulyono. Terus tempat tanggal lahirnya? Klaten 1 Januari 1970. Oh iya. Terus riwayat pendidikannya? Pendidikan saya SD di Sekolah Dasar Negeri Ngesian, kemudian SMP di SMP Negeri Gantiwarno, SMA di SMA Negeri Kalasan Sleman, kemudian kuliah jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Apa tadi kuliahnya? Di jurusan antropologi. Iya. UGM gitu aja. Terus riwayat pekerjaannya? Setelah lulus kuliah S1, saya bekerja sebagai honorer, yaitu sebagai asisten peneliti di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada. Saya tambahin biar lengkap. Terus sosmednya Pak Joko? Apa, Mbak? Sosial media? Sosial media ada Facebook, yaitu DC Mulyono. Terus proses mendapatkan pekerjaan yang saat ini? Untuk mendapatkan pekerjaan saat ini, ketika sudah lulus kuliah, saya mencari informasi di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan, apakah ada lowongan asisten peneliti, dan kebetulan di sana ada lowongan, maka saya memasukkan lamaran menjadi asisten peneliti di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada. Setelah honor beberapa tahun, kemudian ada formasi PNS, dan saya diangkat sebagai PNS atau aparat sipil negara. Terus usaha apa saja yang dilakukan untuk meraih cita-cita? Untuk meraih cita-cita, saya berusaha untuk belajar dengan tekun, kemudian melanjutkan sekolah sampai setinggi-tingginya, bukan hanya berhenti di SMA, tetapi juga mengambil kuliah jurusan antropologi UGM. Terus apa saja yang membuat semangat dan menjadikan diri kuat dalam meraih pekerjaan? Yang membuat saya semangat dan menjadikan diri saya kuat untuk meraih pekerjaan adalah motivasi atau keinginan untuk merubah hidup kami dari keluarga sederhana, keluarga yang relatif istilahnya ekonomi menengah ke bawah, untuk berubah menjadi keluarga yang lebih sejahtera. Terus perjuangan apa yang paling berkesan saat ini? Naik sepeda ke sekolah yang jaraknya lebih dari 15 km, yaitu waktu SMA. Terus ritme atau pola kerja kayak jam masuk sampai jam pulang kerjanya? Untuk ASN di lingkungan Universitas Gadjah Mada, jam kerja dimulai pukul 7.30 dan selesai atau pulang kerja pukul 16.00 WIB. Terus apakah masih online atau udah? Untuk saat ini pekerjaan yang kami lakukan 50% online, 50% sudah bekerja di kantor. Terus hal apa saja yang dilakukan selama bekerja atau rutinitas kerja? Rutinitas pekerjaan saya terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada, yaitu melakukan pekerjaan administrasi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, dan juga membuat proposal penelitian.
Terus relasi atau rekan kerja? Rekan kerja saya berasal dari berbagai disiplin ilmu, misalnya dari ilmu pertanian, juga dari ilmu sosiologi, ilmu sejarah, ilmu sosiatri, dan beberapa ilmu yang lain yang saling bekerja sama untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Terus hal apa saja yang ditangani dengan pekerjaan, kayak bidangnya apa, terus apa yang Kalau pusat studi pedesaan atau saya bekerja di pusat studi pedesaan melakukan persiapan untuk riset atau penelitian terkait dengan masalah-masalah pedesaan, misalnya bagaimana mengatasi persoalan kemiskinan di pedesaan, bagaimana memberdayakan masyarakat pedesaan, bagaimana memajukan pertanian di pedesaan, dan juga bagaimana meningkatkan kinerja pemerintahan desa. lalu tantangan dalam bekerja? Tantangan dalam bekerja di era milenium sekarang ini karena banyak pekerjaan yang membutuhkan keahlian-keahlian yang baru atau program-program ilmu komputer yang baru, saya harus banyak belajar karena saya adalah generasi senior yang lahir di era 70-an, sehingga pada masa itu belum banyak program komputer yang berkembang. Terus hal apa saja yang perlu dipersiapkan saat masuk dunia kerja? Untuk bisa memasuki dunia kerja, tentu yang perlu disiapkan oleh adik-adik atau oleh tenaga kerja baru adalah kemampuan untuk berbahasa Inggris atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris, dan juga kemampuan atau keahlian di bidang teknologi informasi atau komputer. Terus keterampilan apa saja yang harus diterapkan dalam dunia kerja? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, keterampilan-keterampilan yang perlu dikuasai atau yang harus dimiliki oleh tenaga kerja adalah keterampilan untuk menggunakan informasi teknologi atau teknologi informasi, dan kemudian juga keterampilan-keterampilan kalau terkait dengan pekerjaan saya adalah kemampuan untuk membuat proposal pekerjaan. Kendala apa yang pernah dihadapi dan bagaimana solusinya? Kendala yang pernah saya hadapi adalah banyaknya program-program komputer baru yang dimanfaatkan untuk melaksanakan penelitian, dan kebetulan program itu belum saya kuasai. Oleh karena itu perlu perjuangan khusus agar saya bisa memahami atau menguasai program-program komputer tersebut. Misalnya program SPSS, kemudian program-program lainnya juga. Terus pesan untuk menghadapi dunia kerja yang sekarang? Untuk adik-adik yang akan memasuki dunia kerja, tekunlah belajar di disiplin ilmu apapun juga, karena ilmu yang akan diperoleh tentu akan sangat bermanfaat sebagai modal atau sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Selain itu perlu juga ditambahkan dengan kemampuan menguasai bahasa Inggris dan juga kemampuan menguasai IT atau teknologi informasi. Yang terakhir Pak, untuk harapan generasi muda, jangan lelah untuk selalu belajar, untuk selalu belajar tentang pengetahuan apapun juga, karena pengetahuan adalah guru bagi kita yang akan menuntun kita ke arah yang lebih baik.